Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Glad to see you today. All right. Today we are going to learn difficulties in translation. Ya, kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika menerjemahkan. Jadi ini adalah hasil dari riset yang dilakukan oleh dua orang, Nida dan Newark, yang riset-riset tersebut itu dirangkum dan untuk menyatakan sumber-sumber kesulitan apa yang dihadapi oleh para penerjemah. Oke, kita akan lihat kesulitan yang pertama ini yang terkait dengan difficulties of text, ya. Oke. Jadi kesulitan-kesulitan yang terkait dengan teks. Jadi jenis teks tersebut itu juga menyumbang kesulitan bagi para penerjemah. Ya, dalam hal ini, dalam penerjemahan ini ada 3 jenis teks, ya, yang dikemukakan oleh Nida dan Work tadi. Yang pertama adalah expressive, informative, and vocative. Kita lihat satu-satu ya. Oke. Yang pertama itu jenis teks ekspresif. Kenapa kok jenis teks ekspresif ini itu menyumbang kesulitan dalam menerjemahkan? Hal yang penting yang pertama adalah bahwa teks jenis ekspresif itu teks yang keluar dari mind of the speaker, ya, atau mind of the author. Jadi apa yang ada dalam pikiran dari penulis, ya, itu ditulis, dan masalahnya apa yang ada dalam pikiran si penulis itu tidak semuanya itu diterjemahkan sebagaimana yang dimaksud oleh si penulis. Kenapa begitu ya? Karena biasanya apapun yang ada dalam pikirannya itu tinggal ditulis ya tanpa tanpa dia berpikir. Kalau saya nulis begini, nanti kira-kira respon atau reaksi dari pembaca itu seperti apa. Nah, itu tidak pernah dipikir. Ya, sehingga kadang-kadang apa yang ditulis sesuai dengan pikirannya itu dipahami tidak sama persis dengan apa yang dia maksud. Nah, jenis teks seperti itulah atau jenis teks ekspresif inilah yang jenis yang bisa memberikan kesulitan penerjemahan. Ya, informatif ini jenis teks yang berupa informasi atau fakta ya yang terjadi, ya, fakta sesungguhnya yang terjadi. Nah, ini seperti ini. Ini yang disebut sebagai jenis teks informatif. Kenapa kok jenis teks seperti ini itu susah untuk diterjemahkan, ya. Kadang-kadang fakta, realita, ya, itu dipotret menjadi bentuk kata, ya, bentuk kalimat. Nah, karena ketika memotret ya sebuah kejadian, sebuah fakta, ya, itu terkait dengan misalnya situasi saat itu, keadaan saat itu, dan kemudian ketika ditulis dan dibacanya itu pada situasi yang berbeda. Nah, kadang-kadang itu tidak kena di feelingnya, gitu ya. Misalnya ketika zaman PKI dulu, ya, itu ada sebuah buku yang menceritakan kekejaman PKI. Ketika buku itu ditulis, itu situasinya itu masih kerasa, ya, orang-orang masih pada ketakutan. PKI masih di sana sini membantai orang, dan kita baca pada saat sekarang, ya. Nah, sekarang kita membaca kekejaman PKI. Nah, itu feel-nya tidak terasa karena zaman sekarang itu tidak pernah ada kejadian pembantaian besar-besaran, ya, orang
tembak di mana-mana, mayat bergelimpangan, seperti itu. Itu sebagai gambaran bahwa terkadang teks yang genre-nya atau jenisnya informatif itu memberikan kesulitan bagi penerjemah. Yang berikutnya yang teks bergenre vocative. Nah, vocative itu adalah ekspertif ya, ekspertis nih. Seperti apa namanya? Sekolah vokasi. Nah, vokasi itu SMK kalau sekolah. Nah, dari Schools of Vocation itu berarti ada di UMY itu ada jurusan vokasi. Nah, itu ya, itu ekspertis. Tentu kalau ekspertis itu ketika diterjemahkan ya yang menerjemahkan itu juga harus yang expert dalam bidangnya. Misalnya teks tersebut itu bicara tentang hukum, ya berarti yang menerjemahkan itu harus paham tentang hukum. Ketika ekspertis teksnya itu tentang teknik mesin, ya yang menerjemahkan itu harus tahu konsep-konsep tentang teknik mesin. Ya sehingga kalau saya diminta untuk menerjemahkan teks teknik mesin ya nggak bisa angkat tangan karena background knowledge saya atau ilmu pengetahuan saya itu tidak terkait dengan teknik mesin. Ya, kalau background knowledge saya itu tentang pendidikan, ya sosial itu masih bisa, tapi kalau sudah teknik itu sudah berbeda. Ya, nah inilah kenapa kadang-kadang penerjemah ya seorang penerjemah itu kesulitan menerjemahkan karena ekspertisnya itu berbeda. Jenis teksnya itu yang membuat si penerjemah itu menemui kesulitan-kesulitan. Nah, ini dari sisi teks. Yang berikutnya ini dari sisi language linguistic capacities ya atau kapasitas bahasa. Nah, tentu ya ketika kita menerjemahkan itu kapasitas bahasa kita itu harus level advance. Kalau levelnya basic nggak bisa. Level intermediate saja itu ketika teksnya itu teks yang hasil penelitian begitu ya, novel itu nggak bisa diterjemahkan oleh orang yang linguistic capabilities-nya itu terbatas. Ya. Jadi agak susah menerjemahkan orang dengan kapasitas bahasa yang terbatas. Oleh karenanya sebetulnya yang mengambil mata kuliah translating ini harusnya itu semester 5 ke atas. Kalau baru semester 3 ngambil mata kuliah translating ya agak kesulitan ya menerjemahkan bahasa Indonesia ke Inggris maupun bahasa Inggris ke bahasa Indonesia begitu. Ya. Nah, ini terkait apa saja kemampuan bahasa si penerjemah. Ini terkait dengan lexical problem ya tentang grammar. Kalau grammarnya terbatas ya nanti akan susah ketika menerjemahkan. Ya, dalam bahasa Inggris itu ada grammar level tinggi ya seperti misalnya untrue conditionals ya. Ada misalnya causative have dan lain sebagainya itu kalau nggak ngerti nanti terjemahannya salah. Equivalence kita sudah belajar apa itu equivalence ya. Equivalence itu persamaan kata dalam bahasa yang berbeda. Kalau persamaan kata dalam bahasa yang sama itu kita sebut sebagai sinonim. Nah, ini persamaan tapi bahasa yang berbeda. Ya, misalnya father itu diterjemahkan menjadi ayah. Nah, itu kita sebut sebagai equivalence. Ketika dalam bahasa Inggrisnya itu die, misalnya ya die, nah ekuivalen yang tepat dalam bahasa Indonesia itu apa? Apakah mati, apakah meninggal, apakah tewas, apakah pergi untuk selama-lamanya, apakah hilang di telan bumi. Nah, itu adalah equivalence. Kita harus memahami itu. Ya. Terus, mana yang akan dipilih? Apakah die ini yang akan dipilih adalah tewas? Ya, itu adalah diksi. Ya, mengetahui bahwa die itu ekuivalennya tadi ada meninggal, ada tewas, ada hilang di telan bumi, ada mangkat ya kalau untuk raja begitu ya. Ada pergi untuk selama-lamanya. Nah, itu adalah equivalence. Tapi milih yang mana yang tepat ya, misalnya kecelakaan mobil. Nah, itu
mau mau dipilih meninggal atau tewas. Nah, itu adalah diksi. Ya. Kalau dia kurang pintar memilih diksinya, ya, misalnya dalam bahasa Inggris ada kata I. Nah, I itu sama si penerjemah ini, misalnya ada seorang penerjemah, selalu diterjemahkan menjadi saya. Jadi I itu saya, I itu saya. Nah, itu berarti si penerjemah sebetulnya itu kurang sadar tentang diksi. Mungkin ada kalanya I itu diterjemahkan saya, tapi juga ada kalanya aku, ya, ada kalanya diriku, ya, memang berbeda-beda. Nah, itu adalah diksi. Nah, kemampuan berbahasa untuk terjemahan, ya, itu ketika kemampuan bahasanya rendah, maka akan terjadi kesulitan, ya, sehingga kemampuan bahasa yang menyangkut tiga hal ini itu harus bagus. Oke, jadi tadi adalah jenis teks yang menyumbang kesulitan, kemudian kemampuan berbahasa, dan yang berikutnya adalah difficulties of content. Jadi kesulitan menerjemahkan karena kontennya, karena konten atau isi dari teksnya. Ya, ini terkait dengan lack of knowledge, ya, kekurangan atau terbatasnya pengetahuan si penerjemah terhadap konten dari yang diterjemahkan. Sehingga memang sewajarnya kalau kita menjadi penerjemah itu kita harus sadar diri, expertise kita, ya, keahlian kita dalam bidang apa. Kalau kita itu pinter dalam bidang kedokteran, ya Anda boleh menerjemahkan tentang kedokteran. Tapi kalau Anda hanya pinter pendidikan, ya terjemahkanlah ya yang terkait dengan pendidikan. Nah, ini contoh-contoh dari konten-konten yang bisa menyumbang kesulitan bagi orang yang tidak ngerti ilmunya tentang misalnya hukum, ya, hukum perdata, hukum pidana, ya apa itu bedanya? Kita aja nggak tahu misalnya, ya bagaimana mau menerjemahkan tentang hukum perdana, hukum pidana, ya, pasal, ayat, ya itu apa bahasa Inggrisnya? Kita tidak terlalu terbiasa dengan istilah-istilah seperti itu. Penuntut, ya, terperiksa, tersangka. Nah, itu adalah istilah-istilah yang terkait dengan dokter. Medicine, ya, misalnya penyakit dalam, itu tidak bisa diterjemahkan menjadi internal diseases. Penyakit luar, external diseases, itu enggak seperti itu. Ada istilah-istilah khusus yang itu di luar dari kemampuan kita, ya, yang ekspertisnya itu dalam bidang bahasa, dalam bidang pendidikan, dan dalam bidang sosial, gitu ya. Oke, nah ini ada yang berikutnya yaitu kesulitan-kesulitan dalam teknik. Jadi ketika si penerjemah itu nggak ngerti teknik menerjemahkan, itu juga sama, dia akan menemui banyak kesulitan. Ya. Ketika tekniknya nggak ngerti, ya maka kesulitan-kesulitan itu akan muncul. Nah, bagaimana ketika ketemu dengan bahasa aslinya yang monoton? Ya, monoton, kok banyak ai di sana, bagaimana tekniknya? Ya, karena biasanya kalau monoton seperti itu kita nanti akan terjebak pada diksi yang sama gitu. Kemudian si translatornya itu vulnerable slips, gampang terpleset, ya. Artinya gampang salah menerjemahkan. Kemudian knowledge gap-nya juga tinggi begitu, tidak sama ekspertisnya, sehingga tekniknya juga dia nggak ngerti bagaimana menerjemahkan ketika saya nggak tahu nih istilah-istilah khususnya. Teksnya otoritatif, ya. Otoritatif itu tidak bisa diganti-ganti, harus pakai teks itu. Misalnya seperti teks pada pernikahan. Nah, itu kan aku terima nikahnya, ya, Dwi binti siapa begitu, ya, dengan mas kawin, itu tidak bisa diganti-ganti teksnya, itu otoritatif. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu pendetanya itu sudah jelas ngomongnya apa, misalnya I pronounce you wife and husband, nah gitu. Pronounce di sana tidak boleh diganti dengan I state, ya, atau I declare, nggak bisa. Karena itu sudah otoritatif.
Nah, kalau teknik menerjemahkan yang nggak ngerti bagaimana cara menerjemahkan teks yang autoritatif, ya nanti banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kemudian teknik menerjemahkan dengan metode being a shadow. Being a shadow itu artinya pokoknya ada kata yang susah, cek vocab. Ada kata yang susah, cek vocab. Itu teknik yang salah, ya. Karena banyak kata-kata yang dia itu tidak bisa diterjemahkan dengan kata per kata sesuai dengan apa yang tertulis. Nanti kalau menerjemahkan idiom bagaimana? Buka kamus, bukanya kata per kata. Once in a blue moon. Once itu sekali. In itu di dalam. Blue moon itu bulan biru. Sekali dalam bulan biru. Yaitu enggak ada maknanya, meaningless ya. Karena itu adalah idiomatic begitu. Oke, inilah teknik-teknik. Inilah teknik-teknik yang harus Anda kuasai sehingga nanti ketika Anda menerjemahkan itu tidak mendapatkan kesulitan. Gitu ya. Jadi inilah yang materi yang terkait dengan kesulitan-kesulitan ketika menerjemahkan. Thank you everyone. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.